Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ikhlas Tahta Wahyu Putra dari Prodi D3 Ronsen, NIM 2001032 dari kelas Seram. Saya akan menerangkan tentang struktur dan teori atom. Asal-usul teori atom. Kata atom berasal dari bahasa Yunani yaitu atomos, yaitu berarti tidak dapat dibagi. Konsep dasar atom pertama kali ditemukan oleh Demokritus, orang Yunani, pada awal abad ke-4 sebelum Masehi. Menurut teori yang dikemukakannya, suatu benda dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang sangat kecil, yang akhirnya tidak dapat dibagi lagi, yang disebut atom. Menurut Demokritus, atom sebetulnya padat, tidak memiliki struktur internal, serta ada ruang kosong antar atom untuk memberikan ruang untuk pergerakannya, seperti pergerakan dalam air dan udara, atau fleksibilitas benda padat. Yang kedua, model teori atom John Dalton. John Dalton pada tahun 1803 mengemukakan pendapatnya tentang atom. Teori atom Dalton didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum kekekalan massa, hukum Lavoisier, dan hukum susunan tetap, hukuman Prout. Lavoisier menyatakan bahwa massa total zat-zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total zat-zat hasil reaksi. Sedangkan Prout menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa selalu tetap. Dari kedua hukum tersebut, Dalton mengemukakan pendapatnya tentang atom sebagai berikut. Atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Atom digambarkan sebagai bola penjal yang sangat kecil. Suatu unsur memiliki atom-atom yang identik dan berbeda untuk unsur yang berbeda. Atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Misalkan air terdiri atom-atom hidrogen dan atom-atom oksigen. Reaksi kimia merupakan pemisahan atau penggabungan atau penyusun kembali dari atom-atom, sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Model teori atom J.J. Thomson. J.J. Thomson pada awal 1900-an mengemukakan teori baru tentang atom. Menurutnya, dalam atom terdapat partikel elektron dan proton. Berdasarkan hasil eksperimennya, proton memiliki massa yang jauh lebih besar dibandingkan elektron, sehingga model atom Thomson menggambarkan atom sebagai proton tunggal yang besar. Di dalam proton terdapat elektron-elektron yang menetralkan adanya muatan positif dan proton. Menurut Thomson, atom terdiri dari suatu bulatan bermuatan positif dengan rapat muatan yang merata. Di dalam muatan positif ini tersebar elektron dengan muatan negatif yang besarnya sama dengan muatan positif. Secara garis besar, teori atom Thomson adalah atom merupakan bola penjal yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar muatan negatif elektron. Secara sederhana, model atom Thomson dapat analogikan sebagai jambu biji yang telah dikelupas kulitnya. Biji jambu yang tersebar merata dimodelkan sebagai elektron dan bulatan daging jambu yang penjal dimodelkan sebagai proton. Selanjutnya, model atom Rutherford.
Pada tahun 1910, Rutherford bersama dua orang muridnya, Hans Geiger dan Ernest Masreden, melakukan percobaan yang dikenal dengan hamburan sinar alfa. Terdapat lempeng tipis emas. Dari hasil pengamatannya ditemukan bahwa bagian besar partikel alfa mampu menembus lembaran emas tanpa dibelokkan. Yang selanjutnya, model atom Niels Bohr. Pada tahun 1913, Niels Bohr memperbaiki kegagalan atom Rutherford melalui percobaannya tentang spektrum atom hidrogen. Berdasarkan hasil percobaannya, Bohr memberikan gambaran keadaan atau kedudukan orbit elektron dalam menempati daerah di sekitar inti atom. Menurut Bohr, elektron mengelilingi inti atom pada orbit tertentu, hanya terdapat orbit dalam jumlah tertentu dan perbedaan antar orbit satu dengan yang lain adalah jarak orbit dari inti atom. Penjelasan Bohr tentang atom melibatkan gabungan antara teori klasik dari Rutherford dan teori kuantum dari Planck. Dan secara garis besar, Bohr mengemukakan model atom sebagai berikut. Elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu, tidak memancarkan energi. Lintasan elektron itu tersebut kulit atau tingkat energi elektron. Elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain. Perpindahan elektron dari tingkat energi tinggi ke rendah disertai pemancaran energi sedang. Perpindahan elektron dari tingkat energi rendah ke tinggi serta penyerapan energi. Elektron yang bergerak pada lintasannya berada pada keadaan stasioner. Artinya elektron tidak memancarkan atau menyerap energi. Selanjutnya, model atom modern. Berdasarkan pengertian dasar yang diperoleh dari model-model atom klasik bahwa atom terdiri dari elektron, proton, dan neutron, maka dapat dikemungkinkan adanya model yang lebih rumit dan lengkap mengenai atom yang hingga sekarang masih dikatakan misterius. Selanjutnya, pengertian struktur atom. Struktur atom merupakan unit dasar materi yang terdiri dari inti atom dan awal elektron yang memiliki muatan negatif di sekelilingnya. Inti atom terdiri dari proton yang memiliki muatan positif dan neutron yang memiliki muatan netral. Elektron yang berada di sekeliling inti atom terikat oleh gaya elektrostatik. Selanjutnya, elektron ditemukan oleh J.J. Thomson melalui percobaan sinar katode. Dari percobaannya diperoleh bahwa elektron tidak memiliki massa dan bermuatan elektron satu dilambangkan. Proton ditemukan oleh Eugene Goldstein melalui percobaan yang menghasilkan sinar anode. Dari percobaannya diperoleh bahwa proton memiliki massa satu massa atom dan memiliki muatan positif 1 dibandingkan dengan 1/1 P proton. Selanjutnya, inti atom ditemukan oleh Ernest Rutherford
melalui percobaan penghamburan sinar alfa. Dari percobaannya diperoleh bahwa inti atom bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Selanjutnya, Newton. Newton ditemukan oleh James Chadwick melalui percobaan penebakan partikel alfa pada inti atom dan dihasilkan radiasi partikel berdaya tembus tinggi yang bersifat netral, namun memiliki massa hampir sama dengan proton. Massa 1 neutron adalah 1675 kali 10 negatif 4 gram, negatif 24 gram. Newton dilambangkan dengan 0/1 N, Newton. Dalam penulisan atom, nomor atom Z dituliskan di sebelah kiri bawah, sedangkan nomor massa dituliskan di sebelah kiri atas dari lambang atom. Berikut ini merupakan lambang atom. X lambang unsur, Z nomor atom atau jumlah proton, A nomor massa atau inti atom, jumlah proton plus neutron. Selanjutnya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.